Hampir seluruh perusahaan asing itu melakukan kejahatan perpajakan lewat strategic transfer pricing. Dan tidak ada investor yang tidak melakukan kejahatan perpajakan dengan strategic transfer pricing. Kejadian sekarang adalah Joko Widodo sedang ditampar oleh kata-katanya sendiri. Betapa hebatnya kekuasaan Menteri Keuangan di atas kekuasaan Wapres. Bahkan dia bisa berhadapan dengan Presiden. Coba lihat. Di Ditjen Pajak itu siapa yang kaya? Itu bisa tertelusuri, gampang kok nelusurinya, sederhana sekali. Itu anak-anak PPATK sebenarnya kalau punya integritas penuh, habis negeri ini. Habis nih, kebuka semua nih. Budaya politiknya bangga korupsi dipertontonkan gitu ya. Jangan pamer dong, walaupun lo korup, kan konyol. Kepemimpinan itu butuh kompetensi. Ada dua cuma pemain di negeri ini. Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya. Ulang, yang gak enak mulainya dari kasus, kesalahannya dari sistem. Ini bukan kasus baru. Waktu saya keluar dari DPR, saya membuktikan 2 kasus besar strategic transfer pricing. Kalau 300 triliun, ujung kuku sama gua. Ulang, ujung kuku. Hampir seluruh perusahaan asing itu melakukan kejahatan perpajakan lewat strategic transfer pricing. I get the comment. Di era Joko Widodo, Pansus Pelindo membuktikan juga strategic transfer pricing. Jadi yang dibilang sama Mahfud MD itu dengan temuan PPATK, peanuts. Ulang, peanuts. Jadi kalau tadi dibilang sama Hersu, ini puncak gunung es, ya iya orang kesalahannya sistem kok. No taxation without representation. Tax is representation. Tax is political policy. Gitu ngelihatnya. Maka ketika terjadi abuse of power, maka terjadi abuse of tax. Pasti rumusnya begitu. Gak usah muter jauh-jauh ngelihatnya. Kenapa? Karena Indonesia please to the investor. Dan tidak ada investor yang tidak melakukan kejahatan perpajakan dengan strategic transfer pricing. Dan strategic transfer pricing itu bagi sejumlah pemeriksa dan pengawasan perpajakan itu masalah susah, bukan masalah gampang. Saya kebetulan dapat, BPK juga dapat, beberapa teman-teman dapat. Saya bilang sama Anda ya, termasuk pemirsa FNN, gitu ya. Yuk iseng-iseng ngelihat sekarang. Berapa kondisi pendapatan perusahaan-perusahaan asing itu. Puncaknya nih sekarang nih, saya ngomong ke FMN. Iseng-iseng buka laporan keuangan, Inalum diadu dengan laporan keuangan FCX dalam kasus perpajakan. Berapa triliun mereka punya masalah. Iseng-iseng aja. Itu ya, itu kali dekatin dengan kasus. Balik lagi saya ke atas ke sistem. Di Amerika ini namanya Why People Don't Trust the Government, kajiannya Harvard. Ulang, ini kajiannya Harvard. Waktu itu Bush marah-marah. Di era Bush lah kemudian hanya periode pajak itu surplus terhadap belanja. Tapi dampaknya berikutnya sampai dengan sekarang terjadi namanya defisit habis-habisan. Gak karu-karuan. Keluarlah kebijakan Obama memburu, maka semua orang ribut. Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers. Motifnya satu, memburu mereka yang menghindar pajak. Tapi Obama terburu-buru juga bilang, itu bukan kejahatan ya, karena motifnya lain gitu. Nah sekarang pertanyaannya,
Sistem ekonomi apa sesungguhnya yang diterapkan di dunia? Sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia? Saya mengatakan sepanjang Anda menerapkan free market mechanism, maka akan terjadi free capital flow. Ketika Anda bicara free capital flow, Anda akan bicara free tax. Ketika Anda bicara free tax, maka kasus pentingnya adalah berhubungan dengan strategic transfer pricing. Itu hal biasa dalam situasi internasional. Itulah yang saya temukan ketika nama saya masuk dalam Panama Papers. Ulang, itulah yang saya dapetin ketika nama saya masuk dalam Panama Papers. Jadi nggak ada yang luar biasa kalau ngadepin, wong sistemnya yang salah kok. Pemain-pemain ini menikmati sistem yang salah, sama seperti sejumlah politisi menikmati kesalahan amandemen. Dia nikmati habis-habisan. Ngapain juga gue mesti lari? Gue nikmatin aja kesalahan itu. Bego, lu mau lu nikmatin kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, kasusnya. Saya ulang ya. Saya menjadi pembicara di Komisi 11. Saya bilang, kalau bisa ubah Undang-Undang 17 2003, semua anggota DPR Komisi 11 gue cium tangan. Kenapa? Karena pada 2004 itu Megawati menggagas dan bertanya pada saya, tim intinya, bagaimana mendirikan Badan Penerimaan Perpajakan? Bagaimana mendirikan Badan Penerimaan Keuangan Negara? Saya bilang gampang. Ambil contoh Internal Revenue Services. Wah, debat kita, debat. Megawati salah satu kampanye di 2004 adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara atau Badan Penerimaan Perpajakan, gitu ya. Kalah Megawati. Apa yang terjadi pada Joko Widodo? Joko Widodo juga sama, menggagas tentang Badan Penerimaan Keuangan Negara. Apa dampaknya? Kejadian sekarang adalah Joko Widodo sedang ditampar oleh kata-katanya sendiri. Karena keinginan mendirikan Badan Penerimaan Keuangan Negara itu tidak pernah terjadi. Kenapa tidak pernah terjadi? Yang dia hadapi adalah konstruksi Asian Development Bank, konstruksi Bank Dunia, konstruksi IMF yang tidak ingin susah dalam rangka mendikte Indonesia di bidang keuangan. Itu problemnya. Itu problem besarnya. Kalau nanti bisa dipecahkan, sudah ada nih OJK, mestinya di 4 badan. Ada Office Budget Management, ada Internal Revenue Services, ada Badan Accounting National Accounting Agency, begitu ya, ada Treasury, kan pecahnya kayak gitu mestinya. Kalau kita ngikutin, kan kiblatnya ke Amerika. Kalau kiblat Amerika begitu. Nah, ketika kita masuk ke situ, maka 17 2003 itu tentang keuangan negara menempatkan betapa hebatnya Menteri Keuangan kekuasaannya di atas yang mengatasi kekuasaan Wapres. Saya ulang, betapa hebatnya kekuasaan Menteri Keuangan di atas kekuasaan Wapres. Bahkan dia bisa berhadapan dengan Presiden. Begitu hebatnya dia mendapat kekuasaan berdasarkan Undang-Undang 17 2003. Ini desain bukan desain orang Indonesia nih. Bukan, ini desain asing. Ini bagian dari desain yang namanya, tadi lembaga-lembaga yang saya sebut tadi, yang oleh orang luar disebut sebagai desain Unholy Alliance. Gitu ya. Desain aliansi-aliansi busuk dalam rangka menekan Indonesia. Maka ketika orang-orang Indonesia melakukan seperti yang dilakukan oleh Rafael Aluntri Sambodo dan macam-macam itu, dia cuma ngikutin, dilihat orang asing melakukan itu. Dia cuma ngikutin kok. Dia cuma mencontoh. Dan contohnya enak luar biasa enaknya. Gitu ya. Nah, dari situ pertanyaan besarnya, kenapa kita tidak mau mengubah? Karena dari situ terjadi yang saya sebut tadi, abuse of power sama dengan abuse of tax. Nah, sekarang kita masuk supaya langsung kasih ke Bang Fuad ya. Saya punya kasus banyak nih. Saya punya kasus banyak. Saya bilang sama Anda, saya punya 13 kasus perpajakan. Oke? Bukan itu yang disebut tadi sama Antoni Budiawan, ini cuma satu tentang Angin Prayitno Aji, itu cuma salah satunya. Tadi saya pegang paling tidak 3 kasus yang namanya strategic transfer pricing. Negara sudah punya, tapi negara tidak pernah mau melakukan apa-apa. Ulang, negara sudah punya kasus strategic transfer pricing, perusahaan-perusahaan asing itu, tapi negara tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena terdikte oleh investasi asing. Ada datanya lengkap jelas. Gitu ya. 3 tuh, gue punya 3 satu. Yang kedua, kasus Bahasim Asifi. Ingat kasus Bahasim Asifi?
Kartini Mulyadi menyuap. Yang duitnya dimakan rayap ya. Betul sekali. Itu Anda ingat, Anda wartawan sih. Kebetulan saya. Oke, yang kedua, kasus Gayus Tambunan yang sudah sebut tadi. Gayus Tambunan ada yang mati, ingat? Lupa. Putus mata rantai, selesai. 3, 4, kasus Dana Widiatmika, gratifikasi dan TPPU. Divonis 7 tahun. Ini saya ngeruntun peristiwa dari mulai reformasi ya. Saya ngeruntun peristiwa dari reformasi hingga hari ini, gitu ya. Berikutnya kasus yang namanya Pargono Riyadi. Lalu berikutnya Hadi. Nah, ini Bang Fuad pasti inget nih kasusnya, karena berkaitan sama mitranya. Kasus Hadi Purnomo. Ingat kasus Hadi Purnomo, kasus apa? Take carry forward. Yang ribut kebetulan cuma gua. Berhadapan dengan penguasa keuangan negeri ini di Indonesia. PT-UN menyatakan Hadi Purnomo tidak bersalah. Kasus besarnya 375 miliar dari tax loss carry forward BCA sebesar 5,7 triliun. BCA merasa memenuhi prosedur. Dibebaskan. Padahal di situ ada problem antara Sri Mulyani dengan Hadi Purnomo. Itu kasus Hadi Purnomo. Berikutnya adalah kasus Handang Soekarno. Ya, 2016, 2021 ada 3 kasus. Angin Prayitno, Wawan Ridiawan, Alfred Simanjuntak, semuanya isinya gratifikasi suap, gratifikasi suap, gratifikasi suap. Baru muncul yang terakhir ini, Rafael Alun Trisambodo, termasuk yang namanya tadi puluhan pegawai ASN. Bagaimana bisa begitu? Karena tadi self assessment. Self assessment itu bagian dari orang yang kemudian diikuti dengan, kalau bagi perpajakan, diikuti dengan namanya kekuasaan perpajakan melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Coba lihat. Di Ditjen Pajak itu siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Coba lihat orang-orang di situ. Itu bisa tertelusuri, gampang kok nelusurinya, sederhana sekali. Tadi saya berbisik sama Bang Fuad. Itu anak-anak PPATK sebenarnya kalau punya integritas penuh, integritasnya penuh, utuh gitu ya, habis negeri ini. Habis nih, kebuka semua nih. Karena tadi dunia internasional memaksa lewat automatic exchange of information untuk membuka semua transaksi dibuka, nggak mungkin enggak. Ingat kasus yang beberapa lama ada sejumlah konglomerat bawa uang tunai miliaran terus hilang kasusnya? Ingat ya? Belum lama tuh, hilang kasusnya. Berikutnya, setelah yang namanya 2021, 23. Nah terakhir Bapak Ibu sekalian, ini saya ngambil data terakhir berdasarkan perhitungan saya. Sri Mulyani menyatakan tax ratio meningkat dibanding 2021 ke 2022 meningkat. Dari 9,11% menjadi 10,38%. Data saya lengkap, data saya dari mulai tahun 2015. Baru kali ini Sri Mulyani memperoleh tax ratio mendekati angka 2015. Baru kali ini. 2015 tax ratio itu 10,76, 2022 tax ratio itu 10,38. Menurun, tiba-tiba di 22 naik lagi 13,8. Tapi bukan itu rumusnya. Rumusnya mari kita lihat sekarang. Kalau pernyataan tax ratio 10,38 dengan PDB 19.588 triliun, maka pendapatan perpajakan mestinya 2.033 triliun. Ulang ya. Dengan tax ratio 10,38 triliun dengan PDB 19.588,4 triliun, maka sesungguhnya teks yang mesti didapat adalah 2.033,28 triliun. Apa yang dicatat oleh Kementerian Keuangan sekarang? Yang dicatat oleh Kementerian Keuangan sekarang adalah 1.924 triliun. Berapa selisihnya? 108 triliun. Berarti ada 2 kasus kita. Kasus pertama adalah selisih dari perhitungan yang wajar. Pak, saya ingin mengatakan kepada pemirsa FNN, kita ini telanjang. Dilihat oleh kekuatan OECD. Maka yang maki-maki pertama kali tax ratio buruk itu adalah OECD.
Apa-apaan sih lo pertumbuhan lo keren kayak gitu, tax ratio berantakan aja. Yang maki-maki pertama OECD. Baru dimaki-maki oleh IMF, baru dimaki-maki oleh Bank Dunia, baru dimaki-maki oleh Moody's Pur. Lo nggak bisa bikin apa-apa sepanjang tax ratio lo rendah. Naik sekarang Sri Mulyani. Dari situ kemudian saya mencoba berhitung nih. Nah, dari perhitungan itu kelihatan nih mulai membaik. Tetapi ada langkah berikut yang mesti kita dapat. Berapa sesungguhnya jumlah uang beredar di 2022? Ini mainan ekonomi nih. Betul-betul mainan ekonomi, bukan mainan apa-apa nih. Uang beredar di 2022 jumlahnya 8.528,022 triliun. Berapa persen terhadap GDP? 43 uang beredarnya terhadap GDP tadi, 43,54. Kalau uang beredarnya sebegitu, maka sesungguhnya ketika pajaknya begini, nggak bisa terlampau rendah. Kalau begitu kasus yang pertama adalah bocor dia pada penerimaan 1924, hilang dia potensinya pada 108 berdasarkan hitung-hitungan konkret. Simpulannya apa? Simpulannya nih karena saya sebenarnya mengikuti baru kali ini saya coba ngikutin satu dialog, saya ngikutin kisi-kisi yang dibikin oleh Sriana dan Hersu. Baru kali ini saya ikutin. Benar, baru kali ini gue ikutin Hersu. Dan gue jawab loh, karena gue kebetulan punya data, gampang-gampang aja buat gue. Ada 5 kesimpulannya. Pertama, sistem politiknya busuk dan buruk. Selama sistem politiknya kayak gini, lo gak bakal pernah bisa ngebenahin. Pak, Bu, zaman yang namanya Jaksa Agung Baharudin Lepa, saya membuat peta tentang peta kejahatan keuangan negara. Salah satunya soal pajak. Jadi sistem politiknya nggak beres. Yang kedua, sistem ekonominya memang bocor kok, asimetrik. Ketika Anda bicara sistem ekonomi politik dengan asimetrik, jangan bilang ada kejujuran dari input sampai dengan output sampai dengan multiplier effect. Gampang aja itu ngelihatnya. Ketika sistem hukumnya terbeli, sistem hukumnya tergadaikan. Budaya politiknya bangga korupsi dipertontonkan gitu ya. Jangan pamer dong, walaupun lo korup. Kan konyol. Jadi budaya politiknya itu budaya sosialnya kayak gitu. Yang terujung yang paling akhir. Ini bukti. Kepemimpinan itu butuh kompetensi. Selama kepemimpinan itu dia mengerti apa-apa kedalaman sebuah masalah dan dia tidak pernah mengkaji kedalaman masalah itu dengan baik, maka dia dengan mudah terdikte. Saya dengar macam-macam kalau sidang kabinet, bagaimana Sri Mulyani dengan enak bermain-main dalam sidang kabinet. Karena nggak ada lawan. Ada 2 cuma pemain di negeri ini. Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Anda bisa lihat bagaimana kebijakan. Nggak ada lawan Sri Mulyani. Nggak ada lawan bagi Luhut Binsar Panjaitan. Nggak ada lawan. Nah itu berarti berkaitan dengan sistem ekonomi dan sistem politik. Nah kalau begitu sekarang pertanyaan besarnya. Kalau kepemimpinannya kayak gini, kasus Alun Trisambodo, kasus 300 triliun, tadi kita sepakati sebagai sebuah gunung es dari Indonesia. Maka ketika kebongkar 300 triliun, gunung es ini kebongkar nggak? Halo? Dia udah jawab duluan, nggak kebongkar. Kenapa? Karena akar sistem politik dan sistem ekonominya tidak kebongkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju koko Habaib putih